Oke, selamat malam teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang akuntansi ekspor impor. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan di sini apa itu dengan ekspor, apa yang disebut dengan impor. Jadi dua hal ini sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Apa itu ekspor, apa itu impor. Nah, kalau ekspor itu adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau ekspor, kita mengeluarkan barang. Jadi kita dari sisi seorang penjual, kita mengeluarkan barang, terus kita kirimkan barang itu ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu adalah kebalikannya, yaitu perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau impor kita itu lebih ke arah beli barang dari negara lain. Nah, biasanya untuk mendukung adanya ekspor impor ini ada yang dinamakan dengan letter of credit. Jadi apa sih letter of credit ini? Letter of credit ini adalah perjanjian yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank atas permintaan importir, di mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada eksportir jika telah memenuhi syarat-syarat yang diminta dalam LC. Jadi LC ini adalah adalah janji tertulis yang akan dilakukan oleh bank. Jadi bank akan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak eksportir jika syarat-syaratnya telah dipenuhi. Jadi yang menerbitkan LC itu adalah dari pihak aplikan atau dari pihak impor. Biasanya untuk memudahkan mereka dalam melakukan transaksi. Jadi, nah nanti kan dari pihak importir tuh yang meng-apply. Anggapannya mereka yang melakukan permintaan untuk menerbitkan yang namanya LC. Nah, jadi di sini LC itu nanti LC kan janji yang tertulis oleh bank. Jadi bank ini akan berjanji membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak beneficiary atau pihak eksportir jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi anggapannya di sini bank bayar uang kepada pihak penjual. Nah, di sini nanti pencatatannya di pihak pembeli itu tidak lagi dicatat sebagai utang dagang, tapi kita mencatatnya sebagai utang bank. Karena banknya sudah bayarkan uangnya ke pihak eksportir. Jadi kita berutang kepada bank, kita tidak lagi berutang kepada eksportir. Jadi agak sedikit bergeser ya. Kalau biasanya kita jual beli, ketika saya beli barang dari teman saya punya barangnya tapi saya belum bayar, saya berutang sama teman saya. Nah, tapi kalau saya pakai jasa LC, banknya bayarkan dulu ke ekspor, ke penjual. Jadi posisinya nanti saya yang berutang pada bank. Nah, lanjut. Nah, biasanya apa sih yang diperlukan untuk yang namanya dokumen ekspor impor ini? Nah, yang pertama sudah pasti yaitu sales kontrak, artinya kontrak penjualan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari sisi pembeli maupun dari pihak penjual. Kemudian ada aplikasi pembukaan LC, jadi dari pihak pembeli
yang mengajukan permohonan kepada bank importir untuk dibuatkan LC. Kemudian ada Billiard Letter of Credit, yaitu LC dari opening bank sesuai dengan permintaan nasabahnya. Kemudian ada polis asuransi. Jadi, yaitu bukti penutupan asuransi sebagai pengalihan resiko seandainya barang yang dijual mengalami kerusakan, hilang, atau resikonya. Biasanya dengan mensyaratkan FOB atau CIF, Cost and Freight, atau Cost Insurance and Freight. Jadi, di sini adalah jika suatu saat nanti ada kejadian dalam pengirimannya, nah nanti di sini ada polis asuransinya. Tuh, kira-kira seperti itu. Kemudian ada Bill of Lading, yaitu dia adalah dokumen pengapalan yang berisikan antara lain nama pengirim barang, kemudian pihak yang menerima barangnya, kemudian nama perusahaan pelayaran yang mengangkut barang-barang tersebut. Jadi Bill of Lading ini berhubungan dengan dokumen pengapalan. Kemudian ada juga faktur atau invoice. Nah, di sini berisikan rincian barang yang dijual. Kemudian ada wesel. Nah, wesel ini untuk transaksi dengan bank yang sebagai alat penarikan atau pembayaran yang diterbitkan oleh eksportir atas suatu dasar LC. Jadi weselnya ini bisa ditagihkan sama penjualnya kepada beneficiary banknya. Jadi pihak bank dari eksportirnya. Jadi dia melakukan itu untuk melakukan penagihan selama syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Kemudian ada juga packing list. Packing list itu apa? Jadi packing list itu adalah daftar uraian barang-barang yang dimuat dalam peti kemas atau kontainer. Dan juga ada certified of origin, yaitu surat keterangan asal barang yang diekspor. Kira-kira itu dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, nah ini pihak apa saja sih yang terlibat dalam kegiatan ekspor impor. Yang pertama ada pihak membeli barang atau aplikan, dia yang mengajukan permohonan kepada bank kepada opening bank. Kemudian ada penjual barang, itu beneficiary, dia yang menjualkan barangnya. Kemudian ada juga banknya, ada opening bank maupun advancing bank. Kemudian sudah pasti ada maskapai pengangkutannya yang membantu perpindahan barang dari suatu negara ke negara lainnya. Kemudian ada juga perusahaan asuransinya. Dan yang terakhir ada bea dan cukai yang mengatur dokumen pengapalan maupun cukai yang dikenakan. Nah, istilah-istilah yang sering kita temui dalam ekspor impor. Beneficiary adalah pihak eksportir yang sudah kita bahas tadi. Yaitu kepada siapa LC itu dibuka atau dia dari sisi penerima LC-nya. Kemudian ada importir, yaitu pembeli yang memberikan amanat kepada issuing bank untuk membuka LC. Jadi issuing bank di sini yang menerbitkan LC-nya ya teman-teman. Nah, issuing bank tadi sudah dibahas sebelumnya, yaitu sebagai bank yang menerbitkan LC. Kemudian ada juga advising bank. Advising bank adalah bank yang diminta oleh issuing bank untuk menyampaikan LC kepada beneficiary. Sampaikan nih pada penjualnya. Nah,
Ada juga paying bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran LC, pembayaran sel, atau deferred payment LC. Kemudian ada juga confirming bank, yaitu bank yang ikut menjaminkan pembayaran LC kepada beneficiary atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai syarat LC dengan membuka konfirmasinya kepada LC yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut, ada juga accepting bank adalah bank yang menjaminkan pembayaran wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar usance LC. Kemudian ada juga negotiating bank, yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir dengan mengajukan reimburse klaim kepada issuing bank atau paying bank atau reimbursing bank. Kemudian ada reimbursing bank, yaitu bank yang telah mendapat otorisasi dari issuing bank untuk membayar sejumlah reimburse klaim dari negotiating bank. Ada juga discounting bank, yaitu bank yang mendiskonto wesel yang ditarik berdasarkan dengan LC-nya. Kemudian ada bank koresponden, adalah bank yang mempunyai hubungan korespondensi. Kemudian juga ada nostro, adalah rekening simpanan bank pada suatu bank di luar negeri dalam bentuk mata uang negara tersebut. Selanjutnya, ada juga yang kita sebut dengan jenis-jenis LC. Nah, jenis-jenis LC-nya di sini ada macam-macam. Ada 12 jenis LC. Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama ada side LC, yaitu LC yang syarat pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan oleh eksportir kepada advising bank. Jadi ketika semua dokumennya sudah dipenuhi, dokumen-dokumennya dari pihak eksportir diserahkan pada advising bank, lalu dia akan menerima penerimaan. Itu disebut dengan side LC. Kalau usance LC sama dengan side, cuma perbedaannya di sini ada masa tenggangnya. Ada masa tenggang waktu tertentu, misalkan 1 bulan dari pengapalan barang atau 1 bulan setelah penunjukan dokumen. Jadi ada jangka waktu tertentu yang ditentukan. Kemudian ada revocable LC, yaitu LC yang setiap saat dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh pihak bank pembuka atau opening bank. Kemudian ada irrevocable LC, yaitu LC yang tidak dapat dirubah. Jadi dia kebalikan dari revocable LC. Kemudian ada restricted LC, yaitu LC yang pembayarannya atau penurunan LC hanya terbatas pada bank-bank tertentu saja. Kalau unrestricted LC, dia adalah pembayaran yang diteruskan oleh LC bebas pada bank manapun. Kemudian ada red clause LC, yaitu LC di mana bank pembuka LC memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sejumlah tertentu. Bisa sejumlah ataupun semuanya. Itu untuk red clause LC. Kemudian ada revolving LC, yaitu LC yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada transferable LC, yaitu LC yang memberikan kepada beneficiary untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Kemudian ada deferred payment LC, yaitu LC yang pembayaran kepada beneficiary dilakukan pada waktu tertentu setelah tanggal pengajuan dokumen yang disyaratkan oleh LC. Kemudian ada acceptance LC, yaitu LC yang mengharuskan wesel ditarik oleh beneficiary
diaccept oleh accepting bank yang akseptasinya dilakukan sepanjang dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi syarat LC. Dan juga yang terakhir ada negotiation LC, yaitu LC yang pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat pengajuan dokumen yang diisyaratkan LC dan pembayaran tersebut terlebih dahulu atas beban dana negotiation bank. Nah, di sini kira-kira ada LC flow-nya. Nah, untuk LC flow-nya di sini kita menjelaskan secara spesifik terkait untuk side LC. Jadi, dari pihak beneficiary dan applicant. Di baris yang pertama, mereka mengajukan kontrak jual beli. Pihak A dan B sudah setuju untuk menjual suatu barang. Bertransaksi atas suatu barang. Kemudian, dari pihak applicant atau pembeli, dia mengajukan LC kepada issuing bank. Oke. Nah, dia menerbitkan LC. Setelah itu, pengajuan LC, setelah itu LC-nya diterbitkan, lalu dia menghubungi pihak dari bank yang ada di sana, di pihak penjual, advising bank. Dia ngabarin, valid nggak nih barang, valid nggak nih, kamu ada transaksi jual beli nggak nih sama pembelimu? Oh ada, itu LC-nya valid, bisa dipertanggungjawabkan. Setelah LC-nya ini valid, dari pihak beneficiary, oke, dia akan mengirimkan barangnya kepada pihak pembeli. Penjual ngirim barangnya, menguruskan terkait dengan dokumen penghafalannya, asuransinya, ataupun yang lain-lainnya diperlukan untuk pengiriman barang dari pihak dari pelabuhan penjual kepada pelabuhan pembeli. Nah, setelah dia melakukan kewajibannya, dokumen-dokumen yang ada itu dikumpulkan. Dokumen-dokumen yang ada itu dikumpulkan, lalu dari pihak penjual melakukan penyerahan dokumen kepada advising bank. Oke, advising bank ngabarin tuh ke issuing bank. Dokumennya udah lengkap. Nah, dari situ akhirnya issuing bank setuju, akhirnya dilakukanlah suatu pembayaran dari issuing bank kepada advising bank. Nah, pembayarannya tersebut bisa ditarik oleh beneficiary dengan menggunakan wesel seperti yang kita bilang tadi. Nah, dengan menggunakan wesel, uangnya sudah diterima oleh beneficiary. Nah, dokumen-dokumen yang tadi disiapkan di flow yang nomor 6, dokumennya ini setelah diterima oleh issuing bank, dilanjutkan kepada applicant. Jadi, dari sini dia bisa mengurus terkait barangnya. Kira-kira barangnya bisa dia terima kapan. Nanti dokumennya di situ diserahkan semuanya kepada applicant. Kira-kira flow-nya seperti itu untuk site LC. Untuk lebih jelasnya kita mau lihat video, tapi videonya saya potong, kita bahas saja yang terakhir. Ada flow-nya hampir sama, kita bahas. Kita lihat di sini. Oke.
Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan terkait akuntansi ekspor impor, kemudian penjelasan terkait dengan LC. Sementara penjelasan sampai di sini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Selamat malam dan saya bilang terima kasih pada semuanya.